Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi tentang manajemen dan troubleshooting jaringan kampus. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Zakaria, Gusriyardi, dan saya sendiri Nur Syafira. Langsung saja kita ke latar belakangnya. Dalam dunia jaringan kampus, pemeliharaan dan troubleshooting merupakan dua aspek yang tidak bisa dipisahkan. Perangkat jaringan seperti router, switch, dan access point merupakan komponen vital dalam menghubungkan perangkat-perangkat dalam sebuah sistem. Untuk memastikan performa jaringan tetap optimal dan dapat diandalkan, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai cara kerja perangkat, protokol komunikasi antar perangkat, serta kemampuan untuk mendiagnosa dan menyelesaikan masalah ketika terjadi gangguan. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan jaringan adalah device discovery yang dapat dilakukan menggunakan protokol seperti CDP, Cisco Discovery Protocol, dan LLDP, Link Layer Discovery Protocol. Dengan kedua protokol ini, administrator jaringan dapat mengenali perangkat-perangkat yang terhubung dan memetakan topologi jaringan secara otomatis. Selain itu, protokol NTP, Network Time Protocol, juga berperan krusial dalam menjaga sinkronisasi waktu antar perangkat yang sangat penting untuk keperluan log aktivitas dan keamanan jaringan. Syslog sebagai protokol logging standar memungkinkan administrator untuk memantau dan mencatat semua kejadian penting dalam jaringan. Tidak kalah penting adalah kemampuan untuk melakukan pemeliharaan file pada perangkat seperti router dan switch yang meliputi pengelolaan file konfigurasi, update iOS, backup, dan restore. Sementara itu, dalam kondisi jaringan mengalami gangguan, administrator harus mampu mengenali gejala dan penyebab masalah jaringan, serta menguasai tools troubleshooting untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cepat dan efektif. Adapun rumusan masalah dari materi ini, yang pertama, bagaimana cara mengenali perangkat jaringan yang terhubung menggunakan protokol CDP dan LLDP. Yang kedua, apa peran NTP dalam menjaga konsistensi waktu antar perangkat jaringan. Yang ketiga, bagaimana fungsi syslog dalam membantu proses monitoring dan troubleshooting jaringan. Yang keempat, apa saja yang termasuk dalam kegiatan pemeliharaan file pada router dan switch. Yang kelima, bagaimana cara mengidentifikasi gejala dan penyebab umum dari gangguan jaringan. Yang keenam, apa saja tools dan metode yang digunakan dalam troubleshooting jaringan, khususnya koneksi IP. Yang terakhir, mengapa dokumentasi jaringan penting dalam proses manajemen dan troubleshooting. Yang selanjutnya adalah tujuan. Yang pertama, menjelaskan mekanisme kerja dan manfaat dari protokol CDP dan LLDP dalam pendeteksian perangkat jaringan. Yang kedua, memberikan pemahaman mengenai pentingnya NTP dalam sinkronisasi waktu pada sistem jaringan. Yang ketiga, menjelaskan cara kerja syslog serta perannya dalam pemantauan aktivitas jaringan. Yang keempat, menguraikan proses dan pentingnya pemeliharaan file pada router dan switch termasuk konfigurasi dan backup data. Yang kelima, mengidentifikasi gejala dan penyebab masalah jaringan secara akurat untuk mempercepat proses troubleshooting. Yang keenam, memperkenalkan tools dan prosedur troubleshooting jaringan yang umum digunakan di lingkungan profesional. Dan yang terakhir, menyadarkan pentingnya dokumentasi sistem operasi jaringan sebagai referensi saat terjadi masalah atau perubahan sistem. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu device discovery with CDP dan LLDP. Device discovery with CDP dan LLDP
merupakan proses penting dalam manajemen jaringan yang berfungsi untuk mendeteksi, mengenali, dan mendokumentasikan perangkat-perangkat yang terhubung dalam suatu infrastruktur jaringan. Dua protokol utama yang digunakan dalam proses ini adalah Cisco Discovery Protocol atau CDP dan Link Layer Discovery Protocol atau LLDP. Device Discovery with CDP dan LLDP. CDP adalah protokol proprietary yang dikembangkan oleh Cisco Systems. Protokol ini berjalan pada lapisan data link atau layer 2 dan secara otomatis mengirimkan informasi tentang perangkat kepada perangkat Cisco lain yang terhubung langsung. CDP mampu mengirimkan dan menerima informasi seperti hostname atau nama perangkat, alamat IP, jenis dan model perangkat, interface yang digunakan untuk koneksi, platform perangkat, dan yang terakhir adalah versi sistem operasi iOS atau perangkat. Sedangkan LLDP adalah protokol open standar yang didefinisikan oleh IEEE dalam standar 802.1ab. Berbeda dengan CDP yang hanya berjalan di perangkat Cisco, LLDP dirancang untuk dapat digunakan pada perangkat dari berbagai vendor seperti HP, Juniper, MikroTik, dan lain-lainnya. Ini menjadikan LLDP sebagai solusi ideal dalam lingkungan jaringan heterogen. LLDP menyediakan informasi yang mirip dengan CDP, yaitu system name atau nama perangkat, port ID atau identitas interface yang digunakan, sistem capabilities atau fungsi perangkat seperti switch atau router. Yang terakhir, manajemen address atau alamat IP manajemen. Perbandingan antara CDP dan LLDP adalah: yang pertama, jenis protokol. Untuk CDP, propertinya adalah Cisco, sedangkan LLDP adalah open standard atau IEEE 802.1ab. Yang selanjutnya, fitur kompatibilitas vendor. CDP hanya perangkat Cisco, sedangkan LLDP multi-vendor. Selanjutnya, fitur layer OSI. CDP dan LLDP sama-sama menggunakan layer 2 atau data link layer. Selanjutnya, informasi yang dikirim. CDP menggunakan nama perangkat, IP, atau port, sedangkan LLDP menggunakan nama perangkat, IP, port, atau capability. Yang terakhir adalah perintah umum. CDP menggunakan show CDP neighbor, sedangkan LLDP menggunakan show LLDP neighbor. NTP (Network Time Protocol) merupakan sebuah protokol yang digunakan untuk mensinkronkan waktu antar komputer. Sinkronisasi waktu yang dilakukan oleh protokol ini sangat akurat, dapat mencapai 10 milidetik untuk jaringan internet dan dapat mencapai 200 milidetik dalam jaringan lokal. NTP sendiri berada di dua sisi, yaitu sisi klien dan sisi server. Kegunaan layanan di NTP adalah untuk mempaskan atau menyesuaikan waktu yang ada di sesuai regional di mana mesin komputer itu berada. NTP server pun tidak berdiri sendiri, tetapi NTP server juga saling bersinkronisasi dengan server NTP lainnya. Setiap server berada di level tertentu yang sering disebut dengan istilah stratum. Selanjutnya, SNP atau Security Network Protocol adalah istilah umum yang mengacu pada kumpulan protokol yang dirancang untuk mengamankan komunikasi jaringan. Protokol-protokol ini berfungsi untuk menjamin kerahasiaan, integritas, dan autentikasi data yang dikirim melalui jaringan. Model OSI membagi tumpukan protokol jaringan menjadi 7 lapisan berdasarkan tujuannya.
Ketujuh lapisan ini meliputi lapisan yang pertama yaitu lapisan fisik. Lapisan ini adalah koneksi fisik antar sistem, seperti elektron yang bergerak melalui kabel. Yang kedua, lapisan tautan data. Lapisan kedua mengkodekan lalu lintas dalam bit dan mengirimkan melalui lapisan fisik sambil melakukan koreksi kesalahan untuk lapisan fisik. Yang ketiga, lapisan jaringan. Lapisan ketiga mengarahkan paket dari sumbernya ke tujuannya. Yang keempat, lapisan transportasi. Lapisan keempat memastikan bahwa paket lengkap dikirimkan ke tujuannya, menangani ukuran, urutan, dan koreksi kesalahan. Yang kelima, lapisan sesi. Lapisan 5 membuat, mengelola, dan mengakhiri koneksi antar dua aplikasi. Yang keenam, lapisan presentasi. Lapisan keenam melakukan penerjemah data antar paket, jaringan, dan format yang digunakan oleh aplikasi tingkat yang lebih tinggi. Yang ketujuh, lapisan aplikasi. Lapisan 7 mengimplementasikan layanan dan alat yang digunakan oleh aplikasi tingkat tinggi untuk berkomunikasi melalui jaringan. Selanjutnya, jenis-jenis protokol keamanan jaringan. Yang pertama, IPsec dan jaringan pribadi virtual (VPN). Jaringan virtual VPN dapat beroperasi pada berbagai lapisan model OSI. Misalnya, IPsec, protokol VPN, umum berjalan pada lapisan ketiga. Namun, VPN juga dapat diimplementasikan menggunakan HTTPS, yang merupakan protokol lapisan ketujuh. Terlepas dari metode implementasinya, VPN digunakan untuk membuat terowongan transkripsi agar lalu lintas dapat mengalir. Seperti halnya SSL, TLS, VPN seringkali dimulai dengan jabatan tangan yang dirancang untuk menyiapkan kunci enkripsi yang digunakan untuk melindungi lalu lintas jaringan. Selanjutnya, SSL atau TLS, Secure Socket Layer dan Transfer Layer Security, adalah protokol keamanan jaringan yang beroperasi pada layer 5 model OSI. Protokol ini menawarkan beberapa manfaat untuk lalu lintas jaringan, termasuk enkripsi data, autentikasi, dan pelindungan integritas. Selanjutnya, keamanan lapisan transportasi datagram atau DTLS. Protokol Datagram Transfer Layer Security beroperasi pada layer kelima model OSI dan berasal dari SSL TLS yang dirancang untuk digunakan dengan datagram yang dapat diandalkan tanpa koneksi. Selanjutnya, Kerberos. Kerberos merupakan protokol layer 7 yang banyak digunakan untuk mengautentikasi permintaan layanan. Protokol ini dirancang untuk mengautentikasi permintaan antara sistem terpercaya melalui jaringan publik yang tidak terpercaya. Selanjutnya, SNMP. Simple Network Management Protocol adalah protokol jaringan layer 7 untuk memantau dan mengelola perangkat organisasi. Manajer SNMP dapat diminta informasi dari perangkat dan agen memberikan respon terhadap permintaan ini atau melakukan tindakan yang diminta. Selanjutnya, HTTP. HTTP adalah protokol jaringan layer 7 yang digunakan untuk menjelajah web. HTTP adalah satu protokol jaringan paling awal dan diimplementasikan sebagai protokol yang tidak terinskripsi dan dapat dibaca manusia. HTTPS adalah versi aman dari protokol HTTP yang menawarkan inskripsi data, perlindungan integritas, dan autentikasi. Daripada menulis ulang protokol dari awal, HTTPS diimplementasikan dengan menjalankan HTTP dalam pembungkus SSL atau TLS. Setelah terowongan SSL TLS dibuat, terowongan tersebut menyediakan inskripsi, autentikasi, dan perlindungan integritas yang dapat diperlukan untuk lalu lintas HTTP yang digunakan untuk membawa data antar peramban klien dan server web. Selanjutnya, syslog. Syslog adalah sebuah protokol yang digunakan untuk mengumpulkan, mengirim, dan menganalisis log dari berbagai perangkat dalam jaringan komputer. Penggunaan syslog server memberikan beberapa manfaat yang signifikan dalam infrastruktur IT, antara lain: yang pertama, memantau jaringan. Syslog server memungkinkan memantau real-time terhadap peristiwa-peristiwa penting dalam jaringan. Yang kedua, pemecah masalah. Log yang dikumpulkan dapat digunakan untuk diagnosis dan mencegah dan memecahkan masalah dalam infrastruktur IT. Yang ketiga, keamanan. Dalam konteks keamanan jaringan, protokol ini menjadi alat penting untuk memonitor aktivitas yang mencurigakan atau ancaman potensial. Yang keempat, keandalan dan akuntabilitas.
Menyediakan tempat sentral untuk menyimpan log yang memastikan kendala dan integritas data. Syslog digunakan oleh berbagai jenis perangkat termasuk yang pertama router dan switch untuk mencatat peristiwa seperti interface down, konfigurasi berubah, atau percobaan akses tidak sah. Yang kedua, firewall untuk mencatat lalu lintas jaringan yang mencurigakan atau diblokir. Yang ketiga, server untuk mencatat proses sistem, keamanan aplikasi, dan login user. Yang keempat, sistem operasi Linux dan Windows. Syslog juga digunakan untuk menyimpan catatan layanan sistem dan error. Kelebihan dan kekurangan syslog. Kelebihan penggunaan syslog. Yang pertama, terpusat. Semua log dikumpulkan di suatu tempat untuk memudahkan pengelolaan. Yang kedua, skalabilitas tinggi. Dapat mendukung ratusan hingga ribuan perangkat dalam jaringan besar. Yang ketiga, analisis dan audit. Memudahkan pencarian log, analisis peristiwa, serta pelacakan insiden keamanan. Yang keempat, otomatisasi. Dapat dikombinasikan dengan sistem monitoring untuk memberi notifikasi otomatis saat terjadi anomali. Selanjutnya, kekurangan dan tantangan. Yang pertama, penggunaan UDP. Pengiriman log bisa gagal jika jaringan sibuk atau tidak stabil. UDP tidak menjamin pengiriman. Yang kedua, keamanan. Tanpa enkripsi, isi pesan syslog bisa disadap dalam jaringan. Diperlukan penerapan TLS untuk keamanan tambahan. Yang ketiga, kompatibilitas. Tidak semua perangkat lama mendukung protokol syslog modern dengan lengkap. Selanjutnya, pemeliharaan file router dan switch. Pemeliharaan file pada perangkat jaringan seperti router dan switch merupakan bagian penting dari manajemen jaringan yang bertujuan untuk menjaga keandalan, stabilitas, dan keamanan infrastruktur jaringan. Aktivitas ini mencakup pengelolaan file, konfigurasi, sistem operasi, iOS, log system, dan file backup. Jenis file yang dikelola. Yang pertama, running configuration. Yang kedua, startup configuration. Yang ketiga, iOS image. Yang keempat, backup file. Yang kelima, log file, syslog. Selanjutnya, manajemen sistem operasi jaringan. Manajemen sistem operasi jaringan mengacu pada proses pengelolaan dan pengaturan sistem operasi yang dirancang khusus untuk mengendalikan dan mengoptimalkan kinerja jaringan komputer. Sistem operasi jaringan, Network Operating System atau NOS, memungkinkan berbagai perangkat dalam jaringan untuk berkomunikasi, berbagi sumber daya, dan mengakses layanan secara efisien. Karakteristik dan fungsi utama. Yang pertama, manajemen sumber daya. Yang kedua, distribusi file dan perangkat lunak. Yang ketiga, keamanan data dan otorisasi. Yang keempat, manajemen pengguna dan grup. Yang kelima, protokol komunikasi. Dan keenam, manajemen proses dan tugas. Yang ketujuh, manajemen caching dan penyimpanan. Yang kedelapan, pemulihan dan backup. Yang kesembilan, manajemen bandwidth dan kualitas layanan atau QoS. Materi selanjutnya akan saya sampaikan, yaitu tentang lanjut ke dokumentasi jaringan. Dokumentasi jaringan sendiri adalah proses pencatatan informasi lengkap dan akurat mengenai konfigurasi, topologi, paket keras, paket lunak, serta prosedur operasional dalam sebuah jaringan komputer. Tentunya ini memiliki manfaat, yaitu mempermudah pemeliharaan dan pemecahan masalah, memfasilitasi peningkatan dan perubahan, meningkatkan efisiensi, dan memastikan kepatuhan dan keamanan. Adapun langkah-langkah membuat dokumentasi jaringan yang baik itu ada 7, yaitu yang pertama, mengumpulkan informasi. Langkah pertama ini adalah mengidentifikasi semua perangkat dan konfigurasi jaringan yang ada. Penggunaan alat pemindai jaringan seperti Nmap atau Solway dapat membantu mengidentifikasi perangkat yang terhubung ke jaringan dan rincian lainnya. Yang kedua, membuat diagram topologi jaringan. Gunakanlah alat seperti Microsoft Visio, Lucidate, atau DIR untuk membuat diagram topologi jaringan yang jelas dan akurat. Diagram ini sebaiknya mencakup informasi seperti alamat IP, jenis perangkat, dan hubungan perangkat. Yang ketiga, menyusun detail konfigurasi. Pastikan untuk mencatat pengaturan konfigurasi pada setiap perangkat. Informasi ini sebaiknya disimpan dalam format yang mudah diakses dan diperbarui.
Yang selanjutnya itu mengembangkan panduan prosedur operasional dan darurat. Buatlah panduan langkah demi langkah yang jelas untuk prosedur operasional. Sebaiknya panduan ini tersedia secara fisik maupun digital untuk akses yang lebih mudah. Lalu mengelola daftar kontak dan tanggung jawab. Buatlah daftar kontak yang jelas dari semua orang yang bertanggung jawab atas pengelolaan jaringan dan rincian tugas masing-masing. Ini akan membantu untuk memudahkan koordinasi dalam kasus darurat atau saat pemeliharaan rutin. Yang keenam, menetapkan jadwal pemeliharaan dan pencatatan perubahan. Nah, tetapkan jadwal pemeliharaan rutin untuk memeriksa perangkat dan memperbaruinya setiap ada perubahan. Buatlah catatan log dari setiap perbaikan atau perubahan konfigurasi yang dilakukan. Yang ketujuh, menggunakan alat dokumentasi jaringan. Jadi kita harus memanfaatkan alat khusus untuk dokumentasi jaringan seperti Netsbox, DPS42 atau Manage and Change. Alat-alat ini dirancang untuk membantu dalam pengelolaan dan pemeliharaan dokumentasi jaringan secara sistematis. Yaitu lanjut proses dan tool troubleshooting. Jadi network troubleshooting ini adalah suatu tindakan untuk mengidentifikasi, mendiagnosis, dan memperbaiki masalah yang terjadi dalam jaringan komputer, baik itu konektivitas, kinerja, keamanan, dan aspek jaringan lainnya. Tujuan utamanya yaitu adalah untuk mengembalikan kinerja jaringan yang normal dan memastikan konektivitas yang stabil antara perangkat dan sistem di dalam jaringan. Alat yang dapat digunakan di sini adalah LAN tester. LAN tester ini dapat digunakan untuk troubleshooting jaringan dengan mengecek kabel pada sebuah jaringan. Dengan LAN tester kita dapat mengecek kerusakan pada kabel. Yang kedua, tank crimping. Tank crimping ini juga dapat mengecek troubleshooting jaringan. Dengan tank crimping kita dapat membuat sebuah kabel yang dapat digunakan untuk transfer data dengan memadukan kabel dengan konektor RJ45 yang sering disebut kabel UTP atau STP. Tank crimping ini bisa juga digunakan untuk memotong kulit kabel, menyatukan kabel dengan RJ45 tadi. Lalu ada konektor RJ45. Konektor RJ45 ini digunakan untuk menghubungkan kabel atau media transmisi dengan port perangkat dalam jaringan dengan bantuan tank crimping untuk memasang konektor RJ45 pada sebuah kabel. Terakhir ada toolkit. Nah, toolkit ini sangat berguna dalam troubleshooting jaringan karena dia berguna untuk membuka wadah port DPS yang tertutup dan memasangnya kembali. Contohnya, penggunaan obeng pada pemasangan NIC pada komputer. Lanjut ke gejala dan penyebab masalah jaringan. Jadi masalah jaringan atau komputer sekecil apapun bisa menjadi hambatan menyebalkan yang dihadapi oleh setiap pengguna. Berikut adalah beberapa masalah yang sering dijumpai dalam jaringan komputer. Yang pertama, penggunaan bandwidth tinggi. Bandwidth tinggi ini disebabkan antara lain unduhan besar, latensi tinggi, packet loss, streaming video, penggunaan aplikasi besar, file sharing. Yang kedua, kegagalan server. Kegagalan server ini adalah kondisi di mana server tidak dapat melayani perangkat klien meski LAN berstatus connect. Penyebabnya yaitu karena server terlalu sibuk sehingga kelebihan kapasitas. Akhirnya server down dan mengganggu jaringan secara keseluruhan. Yang ketiga, perangkat jaringan tidak berfungsi. Terkadang masalah jaringan bersumber dari perangkat jaringan yang terlibat dalam sistem seperti firewall, router, switch, wireless, IP, dan lain-lain. Yang keempat, kerusakan kabel atau konektor. Ini adalah masalah jaringan kabel yang sangat lazim ya ketika kita membangun jaringan kabel lokal atau LAN. Masalah ini bisa terjadi akibat kerusakan kabel atau konektor. Kabel yang memungkinkan terjadinya pengurangan jumlah data yang lewat tanpa kehilangan paket atau bahkan putus sama sekali. Yang kelima, ada masalah DNS. DNS ini tugasnya yaitu mengontrol cara pengunjung berselancar di situs web melalui internet. Masalah DNS terjadi ketika Anda tidak dapat menyambung ke alamat IP. Ini menandakan bahwa Anda mungkin telah kehilangan jaringan atau akses internet. Yang keenam, gangguan di jaringan nirkabel.
Jadi sinyal yang tumpang tindih atau terhalang benda sangat mudah membuat kekuatan sinyal WiFi menurun. Cara mengatasinya, pindahkan posisi router atau jauhkan perangkat dari kabel lain yang berada di sekitar router. Oke, lanjut ke materi troubleshooting koneksi IP. Jadi teknik troubleshooting ini adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah yang terjadi dalam jaringan komputer. Langkah-langkahnya yaitu identifikasi masalah jaringan. Langkah pertama adalah ini, yaitu mengidentifikasi masalah yang terjadi. Yang kedua, diagnosa awal jaringan. Setelah mengidentifikasi masalah, lakukanlah diagnosa awal untuk menentukan penyebabnya. Kita menggunakan alat diagnostik seperti ping, takeout, dan network analysis untuk mengecek status jaringan. Yang ketiga, verifikasi koneksi fisik. Jadi kita harus pastikan semua kabel dan perangkat keras jaringan yang terhubung itu benar atau tidak mengalami kerusakan. Yang keempat itu periksa konfigurasi jaringan. Verifikasi juga bahwa konfigurasi IP dan pengaturan jaringan lainnya sudah benar. Kesalahan konfigurasi dapat menyebabkan masalah konektivitas. Periksa pengaturan IP pada setiap perangkat untuk memastikan mereka berada dalam subnet yang sama dan tidak ada konflik IP. Yang kelima yaitu cek perangkat jaringan. Periksa juga router, switch, dan perangkat jaringan lainnya. Pastikan perangkat ini berfungsi dengan baik dan tidak mengalami kerusakan. Yang keenam, analisis lalu lintas jaringan. Jadi gunakan alat analis dan lalu lintas untuk memantau aktivitas jaringan. Ini bisa membantu kita mengidentifikasi adanya bootleg. Yang terakhir yaitu uji koneksi setelah perbaikan. Setelah melakukan perbaikan, uji kembali koneksi jaringan untuk memastikan masalah telah diidentifikasi. Oke. Jadi kesimpulannya yaitu satu, manajemen jaringan kampus memerlukan pemahaman yang menyeluruh terhadap protokol dan perangkat jaringan seperti JDP, ELDP, NTP, Zilog, serta kemampuan dalam pemeliharaan perangkat router dan switch. Yaitu kedua, JDP dan ELDP sangat membantu dalam proses device discovery. Yang ketiga, NTP, network, dan time protocol sangat penting untuk menjaga sinkronisasi waktu agar perangkat jaringan yang berdampak pada akurasi log dan keamanan sistem. Keempat, Syslog memberikan kemampuan monitoring dan pencatatan log kejadian yang sangat krusial dalam troubleshooting serta analisis insiden jaringan. Yang kelima, pemeliharaan file perangkat seperti router dan switch mencakup backup, restore, serta pembaruan konfigurasi dan sistem operasi agar jaringan tetap berjalan optimal. Yang keenam, manajemen sistem operasi jaringan sangat mempengaruhi stabilitas dan keamanan layanan jaringan secara keseluruhan. Ketujuh, dokumentasi jaringan menjadi landasan penting dalam pengelolaan dan pemecahan masalah jaringan. 8. Proses troubleshooting membutuhkan pemahaman terhadap tool seperti ping, takeout, telnet, SSH, dan lainnya. 6. Gejala dan penyebab masalah jaringan dapat beragam, mulai dari kesalahan konfigurasi, perangkat rusak, interferensi, hingga IP konflik. Yang ke-10, troubleshooting koneksi IP menekankan pentingnya pengecekan konfigurasi IP. Oke, sekian dulu dari kami kelompok 8. Kami kelompok 8 pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.